Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Mari kita bersama-sama menghayati persekutuan yang akrab dengan Tuhan, bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Di tengah keterbatasan dan pergumulan berat, kita harus terus berjuang untuk dapat bertahan hidup. Jangan ragu dan bimbang akan pemeliharaan Tuhan. Sungguh di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal pasal 23 ayat 18. Dengan caranya yang ajaib, Ia campur tangan dalam kehidupan kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong umat-Nya. Cara Tuhan tidak pernah terpikirkan oleh kita. Oleh karena itu, bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan. Marilah berdiri, kita awali ibadah menghadap Allah, menyembah dan memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau pergi jauh maupun dekat, ingat Tuhanmu kan menjagamu tetap. Meskipun berat jalan kau tempuh, Tuhanmu tetap kan menuntun langkahmu. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena di kesempatan hari ini, kami dapat menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, apapun yang kami alami, semua itu bukanlah kebetulan semata. Kami yakin ada tangan Tuhan yang memelihara dan menuntun kehidupan kami. Kuatkanlah iman kami
agar tidak perlu khawatir terhadap hari depan dan segala persoalan yang akan kami hadapi dalam hidup ini. Ajarlah kami melakukan bagian yang harus kami kerjakan, sisanya adalah bagian Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bacakan Mazmur 121 secara responsoria. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, matahari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, di malam yang indah ini, kembali lagi kami boleh mengalami kesempatan untuk dapat menikmati kehadiran-Mu lewat kebenaran firman yang akan diberitakan. Urapi kami semua dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu di dalam hidup ini, agar hidup yang kami persembahkan kepadamu berkenan dan menyukacitakan hati-Mu
serta menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam Kristus Firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Perjanjian Lama, Rut 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suaminya mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu malam, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, dan juga khususnya negara kita Indonesia, kita mengalami saat-saat yang sangat berat. Selain cara hidup berubah dengan kebiasaan yang baru, agar supaya kita dapat melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dan mencegah tingkat penyebaran COVID-19. Tetapi ada dampak lainnya, adalah bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup
dan sulit menjaga serta membangun usaha dengan adanya toko-toko, mal-mal, semuanya ditutup karena tidak ada pembeli. Akibatnya ekonomi dunia dan Indonesia menurun. Dengan begitu, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Saudara, terasa sekali banyak orang dan keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi karena kehilangan pekerjaan dan usaha yang biasa mereka lakukan. Tetapi bersyukur kondisi sekarang sudah lebih baik dan kehidupan kita dengan prokes yang ketat atau protokol kesehatan yang ketat, kita bisa melihat semua bidang kegiatan kembali bergerak dan sektor ekonomi kita mulai bisa bernafas. Mereka yang kehilangan pekerjaan dan usaha sudah mulai giat kembali. Dari pengalaman ini jelaslah sangat terasa memiliki pekerjaan adalah anugerah untuk menopang kehidupan. Kata pekerjaan atau kerja di dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya jenis perbuatan atau kegiatan yang menghasilkan upah atau imbalan. Dengan kata lain adalah dengan bekerja, dengan berkegiatan, dengan melakukan sesuatu yang mendatangkan kita dapat mencari nafkah untuk hidup ini. Jadi saudaraku, memiliki pekerjaan atau kerja berarti kita memiliki upah. Hari gini orang bilang, kita harus giat bekerja agar dapat menyambung hidup. Tidak bekerja berarti tidak ada upah. Hidup pun menjadi susah dan menderita karena segala sesuatu memerlukan uang. Dan kita memperoleh uang itu dari bekerja. Sekalipun uang bukanlah tujuan hidup. Namun tanpa uang kita juga tidak dapat berbuat apa-apa karena segala sesuatu harus kita beli, harus kita dapatkan dari satu proses ya di dalam kehidupan. Tidak ada yang dikatakan gratis ya. Sekalipun ada banyak bonus-bonus. Namun segala sesuatu memang harus kita bekerja, kita mendapatkan upah, dan dengan upah itu kita dapat menjalani kehidupan dengan baik. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, tema kita dalam ibadah ini bersyukur untuk kerja. Yang dibahas dari cerita Rut. Sangat menarik, pribadi Rut adalah seorang Moab ya, yang setia kepada mertuanya Naomi. Ketika Mahlon suaminya meninggal, demikian juga bapak mertuanya Elimelek dan saudara iparnya Kilyon meninggal. Maka ibu mertuanya Naomi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Bethlehem, Yehuda. Naomi sudah menjadi seorang janda yang kehilangan suami dan sekaligus kehilangan kedua anak laki-lakinya. Dan dia meminta kepada kedua menantunya, orang Moab, agar mereka kembali ke tengah keluarga mereka masing-masing dan Naomi pulang ke kampung halamannya. Tetapi Rut memutuskan tidak mau kembali kepada orang tuanya atau keluarganya. Dan dia ingin
sekali atau memiliki keinginan yang kuat dan tak tergoyahkan untuk mengikuti ibu mertuanya Naomi ke kampung halamannya. Kalau kita baca di dalam Rut pasal 1 ayat 16 dan 17, coba kita buka Alkitab kita. Rut 1 ayat 16 dan 17, di sana dikatakan seperti ini. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dengan engkau selain daripada maut. Wow, luar biasa. Ungkapan hati yang sangat dalam dari seorang menantu kepada ibu mertuanya. Dan tekad yang bulat dari Rut. Dia bukan hanya mau mengikuti Naomi dengan setia, tetapi juga mengikuti Allah yang dipercayai dan disembah oleh Naomi menjadi Allahnya juga. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan disinilah letak perubahan radikal yang terjadi di dalam diri Rut. Sampai mati, dia ingin tetap bersama Naomi. Dan dia menjadi anak ya yang berbakti kepada Naomi sebagai orang tuanya. Rut menjadi tiang keluarga bersama Naomi. Karena itu dialah yang harus mencari pekerjaan. Agar dia dan ibu mertuanya dapat menyambung hidup di Bethlehem, di kampung halaman ibu mertuanya itu. Jemaat Kristus yang kekasih, kita melihat luar biasa dengan iman yang teguh kepada Allah dan tekad yang bulat, Rut mampu mengubah situasi yang ada di hadapannya sekalipun semua baru. Dia diberikan kekuatan, kemampuan dapat bersosialisasi dengan penduduk di Bethlehem sehingga ia menjadi akrab dengan semua orang. Dia memulai hari-harinya dengan bekerja di ladang milik Boas. Dan ternyata Boas adalah kerabat yang ada hubungannya dengan keluarga Naomi, khususnya suaminya almarhum Elimelek, mertua atau bapak mertuanya. Rut berjalan di sana di belakang para penyabit untuk mengambil dan mengumpulkan jelai gandum. Ibaratnya kalau kita lihat dunia itu kecil. Tanpa disangka tangan Tuhan menuntun Rut bekerja di ladang Boas yang adalah kerabat daripada suaminya atau bapak mertuanya. Bukankah hidup ini tidak ada yang kebetulan? Semua rupanya sudah diatur Tuhan dengan baik. Boas, sang pemilik ladang, datang ke ladangnya untuk melihat pekerja yang memanen pada saat itu, dan kehadiran Rut di antara para pekerja perempuan menarik perhatian Boas dan membuat dia bertanya kepada bujangnya. Ya, kalau kita lihat dia menanyakan seperti ini, "Dari manakah perempuan ini?" Dan dijawab bujangnya, "Dia adalah seorang Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari negeri Moab.
Dia minta izin bekerja untuk memungut dan mengumpulkan jelai di belakang para penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara-saudaraku yang kekasih, Rut bekerja keras. Atau bisa dikatakan Rut pekerja keras. Dan Boas pun memperhatikan Rut dengan baik. Dan dia mempersilahkan Rut bekerja di ladangnya untuk memungut dan mengumpulkan jelai. Bahkan bila dia haus, Rut boleh mencedok air untuk minum ya, di tempayan yang sudah tersedia. Rut pun menunjukkan sikap yang sangat hormat kepada Boas atas kebaikannya yang ditawarkan kepadanya. Rut sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah kepada Boas dan berkata, "Mengapakah aku mendapatkan belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku seorang asing?" Jemaat Tuhan yang kekasih, bacaan kita di malam hari ini Rut 2 ayat 11 sampai 17 dimulai dari jawaban Boas kepada Rut. Dan ini Bapak Ibu cermati, kita baca kata demi kata karena sangat dalam dan sangat menarik. Ayat 11 katakan, telah dikabarkan orang kepadaku, ini jawaban Boas, dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawahnya atau di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Wah, luar biasa ya. Kemudian berkatalah Rut menjawab apa yang dikatakan Boas tadi. Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghibur aku dan telah menenangkan hati hamba-Mu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hamba-Mu perempuan. Saudaraku yang kekasih, yang menarik di sini, Rut menyebut dirinya hamba dengan kata Ibrani sofua. Arti sofua atau sebutan ini adalah lebih rendah untuk seorang hamba yang dibandingkan dengan memakai kata Ibrani ama. Ada perbedaan yang signifikan. Kata ama, istilah ini tidak dipakai ya untuk pekerja kasar atau pekerja yang rendah. Jadi ketika Rut memakai kata sofua, artinya dia memposisikan dirinya sebagai hamba terendah di hadapan Boas. Dan Boas juga semakin memperlakukan Rut dengan sangat hormat, penuh kasih dan melindungi Rut. Saya pikir sesuatu yang betul-betul merupakan karya Allah dalam relasi yang kita lihat terbangun ya antara Rut dan Boas.
antara hamba yang terendah dengan tuan, antara bos dan bawahannya. Ini sangat menarik. Oleh karena itu kita melihat bagaimana sikap Boas. Dia bukan hanya memberikan kesempatan kepada Rut untuk bekerja dan mendapatkan hasil pekerjaan untuk kehidupannya, tetapi dia juga diperlakukan dengan sangat hormat sebagai seorang perempuan asing. Yang dalam tradisi orang Yahudi, perempuan yang asli, ya, yang dari suku Israel atau Yehuda saja diperlakukan kelas 2, apalagi bangsa lain. Tetapi Rut mendapatkan kehormatan. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena Rut bukan hanya mengabdikan dirinya kepada ibu mertuanya Naomi, tetapi juga dia merendahkan dirinya dan mengabdi serta menyembah kepada Allah yang disembah oleh ibu mertuanya Naomi. Inilah hal yang luar biasa. Saudara-saudaraku, dari bacaan yang sangat menarik ini ada beberapa pesan yang memberikan kepada kita keteladanan yang baik. Dari cerita yang sangat dramatis ini. Pertama adalah kita melihat Rutlah yang mencari pekerjaan untuk mendapatkan upah atau imbalan, atau dia dapat mencari nafkah demi keberlangsungan hidupnya dan bersama ibu mertuanya. Dan apa yang dilakukan Rut ini Tuhan Allah berkenan. Sehingga Rut dituntun oleh tangan Tuhan menuju ladang Boas. Artinya, di mana ada usaha yang kita lakukan dalam keyakinan iman kepada Tuhan, maka di sana Tuhan akan buka jalan. Ketika Tuhan sudah buka jalan, ya, dan kita mendapatkan pekerjaan itu, bekerjalah sebaik mungkin dan jangan sia-siakan kesempatan pekerjaan yang diperoleh itu dengan baik. Seperti yang dilakukan oleh Rut. Dia bekerja keras, dikatakan dari pagi hingga petang tanpa berhenti, yang menunjukkan baktinya. Boas pun sebagai pemilik ladang ini mengucapkan berkat untuk Rut. Dan dia akan mendapatkan upahnya, ya, sepenuhnya dari Tuhan Allah Israel. Yang mana dia datang berlindung di bawah sayapnya. Nah, itu. Jadi hubungan ini, Boas tidak mengatakan kepada Rut, aku akan memberikan upah kepadamu karena aku adalah bos ladang ini. Enggak. Tetapi dia katakan, Tuhanmu itu yang akan memberkatimu. Tuhanmu itu yang akan memberikan upah sepenuhnya kepadamu karena engkau datang berlindung di bawah sayapnya. Jadi saudaraku, ketika kita mendapatkan anugerah pekerjaan, baik untuk mencari nafkah, baik bekerja di ladang Tuhan sebagai ekspresi ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka lakukanlah pekerjaan itu dengan segenap hati. Bekerja keraslah. Maka kita akan mendapatkan kasih karunia, upah yang bukan hanya cukup untuk makan dan minum, bukan hanya cukup untuk berlangsungnya kehidupan ini, tetapi lebih daripada itu,
relasi kita dengan Tuhan tetap terjaga. Kekuatan Tuhan menjadi kekuatan kita. Sukacita, damai sejahtera yang ada di dalam Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kesusahan hidup tidak dapat mempengaruhi semangat dan sukacita yang kita peroleh oleh karena relasi kita dengan Tuhan. Oleh karena Roh Kudus, Roh Allah itu ada di dalam diri kita. Ini yang dahsyat. Pembelajaran pesan yang luar biasa. Dan yang kedua, sikap rendah hati dan kesetiaan Rut kepada Naomi mertuanya dan kepada Allah yang disembah Naomi, dan itu membentuk Rut menjadi pribadi yang berkarakter kuat. Semangatnya kuat, pantang menyerah, dan menjadi pekerja keras. Jadi orang yang rendah hati, orang yang setia, itu ternyata menghasilkan sesuatu yang bukan hanya menyenangkan bagi orang lain, tetapi juga memproses kehidupannya, membangun, membentuk dirinya, memiliki karakter yang kuat dan semangat yang kuat, pantang menyerah, pantang melepaskan sesuatu yang sudah ada di dalam genggaman tangannya. Dan itu adalah wujud pengabdian yang ditunjukkan. Seluruh kehidupan Rut dikatakan didedikasikan kepada Naomi. Dan hidupnya itu berkenan kepada Allah. Rut mengabdikan dirinya bukan hanya kepada orang tua, tetapi kepada Tuhan. Segala usaha yang dikerjakannya diberkati oleh Tuhan. Dan dia mampu menjalin hubungan yang baik dengan siapapun juga. Dan dia disenangi oleh mereka yang ada di sekitarnya. Dan hal yang dahsyat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya oleh Rut dan diceritakan sesudah bacaan kita ini, akhirnya Boas mengambil Rut menjadi istri yang sangat dikasihinya. Pengabdian yang tidak sia-sia, tetapi mendatangkan berkat bagi masa depannya. Itu adalah buah daripada kerendahan hati dan kesetiaan yang membentuk karakter diri yang kuat, punya semangat yang kuat, pantang menyerah, dan terus melakukannya dalam relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang luar biasa di tangan Tuhan. Dan yang terakhir, keteladanan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Boas sebagai pemilik ladang yang baik, sebagai bos, bisa dikatakan begitu, sebagai tuan. Dia memperlakukan para pekerja dengan baik, dan para pekerjanya pun menghormati Boas dengan melaksanakan pekerjaan mereka sungguh-sungguh, sehingga semua pekerjaan itu berjalan dengan baik. Jadi kalau kita lihat di sini, hubungan antara tuan dan pekerja atau bawahan, antara bos dan karyawannya atau pekerjaannya, kita lihat di sini, di dalam relasi yang begitu baik ternyata terjadi sesuatu yang saling memberkati. Kalau saudara bisa buka Alkitab saat ini, mari kita lihat lagi di ayat
di pasal 1 ayat 4, Rut. Ya. Maaf, di pasal 2 ayat 4. Di sana dikatakan begini. Lalu datanglah Boas dari Betlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuan. Nah, jadi antara bos tuan dan pekerja itu relasinya baik di dalam Tuhan, sehingga mereka saling memberkati. Tuannya berkata pada pekerjanya seperti ini, Tuhan kiranya menyertai kamu. Dan jawab pekerjanya, Tuhan kiranya memberkati Tuan. Nah, jarang ya, dalam relasi hubungan bekerja, mencari nafkah, khususnya terjadi relasi yang luar biasa seperti itu. Demikian juga kita lihat khususnya bagaimana Boas memperlakukan Rut, dan Rut memperlakukan atau bersikap terhadap Boas sebagai tuan atau bosnya. Rut memposisikan dirinya sebagai hamba terendah, dan Boas menaruh belas kasihan kepada Rut dan mendoakannya agar Rut memperoleh upah sepenuhnya, bukan dari dia, tetapi dari Tuhan Allah Israel yang sekarang dia sembah. Dengan demikian hubungan bos dan para pekerja yang baik itu mendatangkan berkat bagi keduanya. Ladang yang digarap menghasilkan panen yang baik yang mendatangkan keuntungan bagi pemilik ladang, dan para pekerjanya juga mendapatkan upah dan kesejahteraan yang penuh. Itulah yang harus terjadi dalam relasi hubungan antara pemilik ladang dan pekerja. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita sudah menerima segala berkat yang Tuhan beri hingga pada saat ini. Kita sudah diberikan segala sesuatu di dalam hidup ini. Nafas kehidupan, apapun yang kita butuhkan Tuhan siapkan. Pekerjaan sudah Tuhan anugerahkan kepada kita sehingga kita mendapatkan berkat upah untuk berlangsungnya kehidupan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah mendedikasikan diri kita juga agar lewat hidup kerja kita itu Tuhan dipermuliakan? Demikian juga ketika Tuhan mau memakai kita menjadi pekerja di ladangnya. Dan di sana tidak ada upah dalam arti untuk mencari nafkah, tetapi sebagai ekspresi syukur atas anugerah yang sudah Tuhan berikan, nafas kehidupan, keselamatan, berkat materi dari pekerjaan dan semua. Sekarang Tuhan minta kita untuk bekerja di ladangnya. Sebagai ucapan syukur, siapkah kita mendedikasikan hidup kita kepadanya? Memberikan diri, mengabdikan diri, dan memposisikan diri kita sebagai hamba terendah. Sehingga hidup kita boleh kita rasakan diangkat oleh Tuhan. Dan kita dimuliakan oleh Tuhan. Dan di dalamnya nama Tuhan juga dipermuliakan. Amin. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar
rajin bekerja menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Tuhan yang abadi bina hatiku, menunjukkan kasih kan sesamaku. Jemaat Kristus yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas anugerah kebaikan Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah kami boleh nikmati di malam ini. Jadikanlah kami hamba yang setia dan rendah hati, sehingga Engkau dapat membentuk kami memiliki karakter yang kuat, semangat yang kuat, pantang menyerah dalam situasi kondisi apapun. Kami punya semangat untuk mengalahkan situasi kondisi yang kami hadapi. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh merasakan berkat berkelimpahan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Oleh karena itu, jadikanlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau memakai kami menjadi alat yang baik di tangan-Mu. Baik di saat kami melakukan kegiatan dalam pekerjaan sehari-hari mencari nafkah, tetapi juga ketika Engkau berkenan memakai kami menjadi pekerja di ladang-Mu sebagai ungkapan syukur yang Tuhan sudah berikan dengan segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, persiapkanlah seluruh jemaat-Mu dalam proses untuk memasuki pemilihan diaken dan penatua yang akan berlangsung mulai dari bulan Mei ini sampai di bulan Oktober nanti. Tuhan tolong semua persiapan yang dilakukan sepanjang bulan Mei, khotbah tematis dalam rangka proses pemilihan diaken dan penatua untuk mempersiapkan warga sidi jemaat. Bapa, kiranya Tuhan sendiri yang akan turut campur tangan di dalamnya. Khotbah-khotbah yang didengarkan memberikan pengertian dan hikmat kepada seluruh warga sidi jemaat untuk memahami panggilan Tuhan dan pengutusan Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup, baik pekerjaan untuk mencari nafkah ataupun pekerjaan di ladang Tuhan dalam arti pelayanan khusus di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu. Bapa di dalam surga, berkatilah jemaat-Mu, tiap pribadi maupun keluarga masing-masing. Biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami yang saat ini masih dalam mencegah penyebaran COVID-19 yang sudah mulai menurun. Tuhan menolong, dan dengan kegiatan saudara-saudara kami yang berkumpul dengan keluarga di saat Lebaran, jauhkan juga dari terinfeksi COVID-19 Tuhan. Agar tidak terjadi tingkat penyebaran COVID melonjak kembali. Tuhan menolong agar kami semua dapat tetap menjaga protokol kesehatan sehingga kami semua akan sehat-sehat saja pasca Lebaran ini. Bapa, tolonglah aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya, khususnya mendekati nanti arus balik. Saudara-saudara kami akan kembali
Tuhan juga menjaga dan melindungi mereka, jauhkan dari segala bentuk kecelakaan yang terjadi di tengah jalan. Agar saudara-saudara kami boleh tiba di rumah masing-masing nantinya dengan selamat yang daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa, ya Tuhan, buat mereka yang sampai saat sekarang masih dalam keadaan terinfeksi COVID-19 walaupun sudah menurun, Tuhan juga tetap memberikan kesehatan kepada mereka dan memberikan kekuatan kepada para dokter dan perawat di dalam melaksanakan tugasnya. Agar benar-benar Tuhan COVID-19 ini dapat diatasi dengan baik dan kami dapat kembali menjalankan hari-hari kehidupan dengan giat dan usaha kerja kami dapat kembali berjalan normal dan semua kehidupan kembali seperti sedia kala. Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang belum divaksinasi atau booster, Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka mendapatkan vaksinasi, sehingga daya tahan tubuh mereka juga kuat. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk warga jemaat kami atau juga tamu jemaat yang sedang dalam keadaan kelemahan tubuh, yang sakit, Tuhan kiranya mengaruniakan kesembuhan, sehingga mereka semua sehat dan ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara Rusela Samahu, Ibu Since Haulusi, Ibu Since Lumingkewas, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Taroreh, Ibu Catherine Worang, Bapak Esau Siwalete, Bapak Hengkit Tenu, Bapak John Maringka, Bapak Sukarjanto, Ibu Margareta Paat, Ibu Else Suot, Ibu Meiti Soisai, Ibu Rusliana Sihaan, Bapak Saudara Jimmy Malawo, Ibu Tilan Malawo, Bapak Bastian Pondonggi, Ibu Juliana Tung, Ibu Meis Kesujadi, Saudara Henry Kau Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Sihombing, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Penatua Freddy Marentek, Saudara Jimmy Dermawan, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Suharningsi Damanik, Ibu Marilao, Bapak Joni Tobing, Ibu Ona Hukubun, Bapak Joni Hukubun, Ibu Malingkas, Ibu Heni Simarmata, Bapak Poniman, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Siahaan, Bapak Paul Aipasa, Bapak Daniel Tulak, Bapak Roni Tuheteru, Bapak Bartolens Adutai, Ibu Fedelina Kennedy, Bapak Ibu Sri Polii, Bapak Cornelis Henok, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, Bapak Satrio Nugroho Noto Amijoyo, Saudara Sabrina Viole, Bapak Endriat Susilo, Bapak Roy Tobing. Pasca operasi, Tuhan memberkati agar kesehatan mereka kembali pulih sama sekali. Kami serahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk para lansia di tengah-tengah persekutuan jemaat, agar mereka terus sehat, bahagia bersama dengan anak-anak, menantu, dan cucu-cucu mereka. Mereka tetap memiliki semangat yang kuat melaksanakan berbagai aktivitas. Bahkan mereka boleh menjadi pendoa-pendoa yang baik bagi anak cucu mereka dan juga persekutuan jemaat. Kami juga berdoa untuk para presbiter, pendeta diaken penatua, anggota PHMJ, BPPJ, unit-unit misioner, komisi pelkat, koordinator sektor, seluruh karyawan. Tuhan memberkati, kiranya kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup mereka.
Kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Juga para petugas multimedia saat ini, demikian juga hamba-Mu, liturgos, diaken Herda. Tuhan memberkati. Biarlah mereka yang memberi diri bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup mereka. Inilah syukur hati kami ya Tuhan. Inilah permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Padang Tuhan Allah,
Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup ini. Saat ini kami mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan yang memberkati kami. Berkatilah persembahan yang kami berikan ini, agar menjadi berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Pakailah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Kristus yang kekasih, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat Kristus yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.